Pernahkah Anda merasa begitu lelah secara batin, iman terasa rapuh, atau rizki seolah tersendat padahal Anda sudah bekerja sangat keras? Seringkali kita sibuk menghadiahkan doa dan Al-Fatihah untuk orang lain, untuk orang tua yang sudah tiada, atau untuk kerabat yang sedang sakit. Namun kita justru lupa pada sosok yang paling dekat dengan kita, yaitu diri kita sendiri. Tubuh Anda punya hak, tetapi ruh Anda jauh lebih membutuhkan asupan nutrisi spiritual agar tidak layu di tengah kerasnya hantaman ujian hidup. Assalamualaikum sahabat beriman, selamat datang kembali. Sebelum kita menyelami ilmu yang luar biasa dahsyat ini, mari dukung syiar ini dengan cara klik tombol like, tinggalkan komentar positif di bawah, dan jangan lupa subscribe agar kita bisa terus belajar bersama dalam kebaikan. Hari ini kita akan membedah rahasia besar tentang bagaimana memberikan hadiah terbaik bagi ruh kita sendiri melalui wasilah surah Al-Fatihah. Sebuah amalan sederhana, namun memiliki efek yang mampu mengubah getaran energi dan nasib hidup Anda jika dilakukan dengan cara yang benar. Banyak dari kita yang menjalani hari dengan jiwa yang kosong, karena ruh kita tidak pernah disapa dan tidak pernah diberi makan. Padahal, surah Al-Fatihah adalah ummul kitab, induk dari segala inti Al-Quran yang menyimpan energi penyembuh dan pembuka pintu langit. Mari kita mulai praktik ini setiap pagi, tepat setelah Anda terbangun dari tidur. Jangan langsung menyentuh gawai atau terburu-buru ke kamar mandi. Duduklah sejenak dengan tenang di tepian tempat tidur Anda, rasakan napas yang masih Allah pinjamkan. Lalu tempelkan telapak tangan kanan Anda tepat di dada sebelah kiri, di mana jantung Anda berdetak. Disitulah pusat dari kehidupan Anda. Sapa ruh Anda dengan penuh kelembutan. Ucapkanlah, Assalamualaikum wahai ruh yang ada dalam tubuhku. Ini adalah bentuk pengakuan bahwa ada titipan ilahi dalam jasad Anda yang perlu diperhatikan. Setelah itu, sampaikanlah niat yang tulus kepada Sang Pencipta. Ya Allah, hamba hadiahkan Al-Fatihah ini untuk ruh dalam diriku sendiri, untuk kesehatan lahir dan batinku. Jagalah hamba, lindungi hamba, dan jadikanlah hamba sebagai penjemput rizkimu yang berkah berlimpah, layaknya air yang mengalir tanpa henti. Amin. Setelah niat itu terucap dengan penuh keyakinan, mulailah membaca surah Al-Fatihah dengan perlahan. Resapi setiap ayatnya seolah-olah cahaya Al-Quran itu meresap ke dalam pori-pori kulit dan setiap sel darah Anda. Al-Fatihah yang dibacakan untuk diri sendiri ini bukan sekadar rutinitas, melainkan sebuah metode asyifa atau obat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 82, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa'u wa rahmatul lil mu'minina wa la yaziduz zalimina illa khasara." Artinya, dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman, dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Ayat ini menegaskan bahwa setiap kata dalam Al-Quran, terutama Al-Fatihah, adalah penawar bagi segala penyakit hati, seperti iri, dengki, rasa cemas yang berlebihan, dan kegalauan yang seringkali menghambat datangnya rahmat Allah. Ketika asupan ruh Anda tercukupi melalui hadiah Al-Fatihah ini, maka batin Anda akan menjadi sangat kuat, tidak mudah rapuh oleh hinaan orang lain, dan tidak mudah jatuh dalam keputusasaan. Selain sebagai obat, amalan ini juga berfungsi sebagai ruqyah mandiri untuk membentengi diri Anda dari gangguan energi negatif dan godaan setan yang sering membisikkan rasa malas atau pikiran buruk saat kita mulai beraktivitas. Kita tentu ingat kisah para sahabat Nabi yang berhasil menyembuhkan ketua kampung dari sengatan kalajengking hanya dengan membacakan Al-Fatihah. Jika racun fisik saja bisa dinetralkan, maka bayangkan betapa kuatnya Al-Fatihah menetralisir racun-racun kehidupan yang menyapa kita setiap hari. Dengan menghadiahkan Al-Fatihah untuk diri sendiri, Anda sebenarnya sedang memasang perisai cahaya di sekeliling Anda. Segala hajat yang Anda rencanakan hari itu, entah itu urusan pekerjaan, dagangan, sekolah, atau urusan rumah tangga, akan Allah mudahkan jalannya karena Anda memulai hari dengan menyapa ruh dan memuliakan firman-Nya. Ruh yang bahagia dan ternutrisi akan memancarkan aura positif yang menarik rizki dan kemudahan dari arah yang tidak disangka-sangka. Maka dari itu sahabat beriman, jangan biarkan hari-hari Anda berlalu tanpa memberikan makan bagi ruh Anda sendiri. Mulailah besok pagi, jadikan ini sebagai kebutuhan utama melebihi sarapan fisik Anda. Rasakan perubahannya dalam 1 minggu pertama. Anda akan merasa lebih tenang, lebih percaya diri, dan lebih banyak menemukan keajaiban-keajaiban kecil dalam urusan harian Anda. Jangan simpan ilmu ini sendiri,
Bagikanlah kepada keluarga dan sahabat agar menjadi amal jariah yang terus mengalir bagi kita semua. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Jangan lewatkan video-video edukasi penuh hikmah berikutnya yang akan mengupas tuntas rahasia amalan-amalan pembuka pintu rizki dan ketenangan jiwa lainnya. Mari kita terus belajar dan beristiqomah dalam jalan kebaikan. Akhirul kalam, semoga Allah senantiasa melindungi dan merahmati setiap langkah kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.